Baik Bu Nurul, Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Bu Nurul, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, baik Bu Nurul. Eh, dalam pertemuan praobservasi kita hari ini gitu, terima kasih Bu Nurul sudah meluangkan waktu gitu ya. Adapun di sini mungkin ada beberapa area pengembangan untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan saya amati dari Ibu terkait dari pelaksanaan proses pembelajaran yang akan Ibu Nurul lakukan hari ini. Namun sebelum kita mungkin nanti melakukan observasi di kelas, ada beberapa hal yang ingin saya ingin tanya. Baik Bu Nurul, ada beberapa area pengembangan untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan saya amati dari Ibu terkait dari pelaksanaan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan hari ini di kelas. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah mungkin pertama yang mau saya tanyakan itu apa tujuan dari tujuan pembelajaran Ibu hari ini di kelas, Bu? Untuk di kelas Bu, tujuan pembelajaran hari ini itu peserta didik itu mampu dan memahami bagaimana produk-produk yang ada di dunia perbankan seperti tabungan, seperti deposito dan lain sebagainya. Oke. Nah, baik Bu, selanjutnya area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa, Bu? Pengembangannya itu supaya pembelajaran di kelas itu dapat memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi yang baik antara peserta didik dengan peserta didik dan peserta didik dengan gurunya. Oke. Area mana nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin Ibu amati pada saat nanti kolaborasi yang di kelas pada saat di inti pembelajaran. Berarti di kegiatan inti ya Bu Nurul ya. Baik Bu, menurut Ibu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi coaching yang Ibu inginkan? Saya inginkan pada saat pembelajaran di kelas anak-anak itu tidak bosan pada saat pembelajaran di kelas. Jadi dia semuanya aktif, tidak ada yang satu aktif satu enggak, jadi semuanya aktif. Itu terlibat aktif semuanya Bu ya. Baik, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang akan Ibu kembangkan ini? Mungkin menurut Ibu apakah dari kompetensi ini sudah cukup baik atau belum, anaknya atau dari ibunya sendiri seperti apa gitu? Harapan saya untuk kompetensi ini kan nanti tujuannya sesuai ya Bu, apa yang saya inginkan dapat tercapai di kelas. Oke. Dan apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini, Bu? Tentu harapan saya nanti kita bisa sharing bagaimana apakah ada kekurangan di kelas atau mungkin dari saya yang kurang percaya diri atau masih nampak muka-muka paniknya Bu pada saat di kelas. Oke, baik Bu. Baiklah Bu, terima kasih. Mungkin selanjutnya kita akan melaksanakan observasi ya Bu ya terhadap apa yang sudah kita diskusikan pada saat pra observasi ini. Baik Bu, kita ketemu lagi nanti di dalam kelas ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Nurul ya.
setelah kemarin Ibu kita kan sudah melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian juga kita sudah melakukan observasi di dalam kelas. Saya juga sudah mengamati bagaimana Bu Nurul mengajar di dalam kelas. Jadi hari ini saya ingin melakukan pasca observasi kelas. Apakah Bu Nurul bersedia? Bersedia. Baik ya Bu Nurul, terima kasih atas waktunya. Nah Bu Nurul, jadi kita bicara santai aja ya Bu Nurul ya, ini kan hanya ibaratnya kita mencari gimana rasanya kekuatan Bu Nurul di dalam kelas, dan kira-kira mungkin apa strategi pengembangan dan ingin Bu Nurul lakukan perubahan di dalam kelas. Nah, jadi setelah tadi kita melaksanakan sesi observasi, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya alhamdulillah terbantu adanya observasi. Kita bisa mencari solusi untuk permasalahan yang ada di kelas. Nah dari tadi kegiatan yang sudah kita lakukan, bagaimana Ibu menilai dari yang Ibu lakukan tadi? Penilaian Ibu terhadap diri Ibu sendiri seperti apa? Penilaian terhadap diri saya sendiri, saya di kelas sudah melaksanakan semaksimal saya mungkin, tapi mungkin ada beberapa hal yang nanti akan dicari solusinya. Berarti menurut Ibu solusi yang ingin Ibu cari itu terkait di bagian mana atau di sesi mana gitu Bu? Saya kan di kelas ini mengajar akuntansi, jadi saya berharap mengajar di kelas itu karena belajar hitungan, bagaimana caranya supaya tidak terlalu menonton di kelas dan anak tidak terlalu sakit kepala ketika belajar hitung-hitungan terus dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Gitu ya Bu ya. Nah kemudian Bu, baik Bu Nurul, tadi Bu Nurul merasa sudah melakukan apa ya, kegiatan mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian penutup. Nah menurut Ibu Nurul kira-kira apa yang belum terlaksana dari setiap kegiatan yang telah Ibu lakukan, baik itu di kegiatan awal, kegiatan inti atau kegiatan penutup? Yang belum terlaksana mungkin ini Bu, kayak interaksi antara guru dan murid di kelasnya kurang aktif. Begitu. Oke, berarti menurut Ibu itu belum kurang interaktif ya. Apa menurut Bu Nurul, apa solusi yang bisa Bu Nurul lakukan untuk menimbulkan interaktif antara guru dan murid di dalam kelas? Menurut saya mungkin saya harus kayak sering bertanya kepada muridnya, melempar pertanyaan, atau nanti bisa juga dibuat kayak sistem diskusi. Jadi siswanya diberi dikelompok-kelompokin, nanti ada interaksi antara siswa sama guru atau siswa dengan teman kelompok yang lainnya. Oke, berarti Ibu mau melakukan pembagian kelompok ya Bu ya. Kemudian dalam sesi interaksi itu berarti apa yang dibahas kira-kira Bu? Yang dibahas materi pembelajaran tentang transaksi gitu. Oke, berarti ada pembagian kelompok, kemudian pembahasan materi ya Bu ya. Selain itu kira-kira menurut Ibu di kegiatan inti atau di kegiatan penuntut rasanya apa yang belum tersampaikan menurut penilaian Bu Nurul sendiri? Mungkin ini Bu, nanti menjelang penutupan ada bagian yang kayak main gamenya dulu, atau menonton film atau video yang sesuai dengan materi pembelajaran. Berarti di kegiatan penuntut seperti refleksi ya Bu ya. Kegiatan refleksinya bisa melalui games ya Bu ya. Baik Bu. Nah selanjutnya Bu, menurut Ibu Nurul dari RPP yang sudah Ibu susun, apakah semuanya itu sudah terlaksana sesuai dengan langkah kegiatan atau belum? Kalau menurut saya belum. Menurut Bu Nurul yang belum terlaksana di RPP itu di bagian mana Bu? Jadi gini Bu, kalau biasanya itu kan waktu yang di RPP kita aplikasikan ke nyata itu pasti ada selisih, yang ininya seharusnya materi pembelajarannya itu sampai subbab ini nggak tercapai gara waktu dan sebagainya atau keadaannya di kelas. Berarti pembahasan materinya tidak tersampaikan keseluruhannya karena manajemen waktu ya Ibu ya. Untuk
memperbaiki atau untuk mencarikan solusi agar manajemen waktunya lebih baik lagi, kira-kira apa yang akan Bu Nurul lakukan agar di kelas bisa tersampaikan materi itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan? Mungkin nanti Bu saya kayak eh, ngapain ke anak-anak itu kayak memberikan penjelasan yang lebih singkat lagi dengan bahasa saya, karena kan bahasa di buku itu kan kadang lebih baku Bu, jadi lebih bahasa saya, jadi anak-anak tuh lebih paham dan bisa lanjut ke materi berikutnya. Tapi diringkas melalui Iya. penjelasan guru ya Bu ya. Baik Bu Nurul, kira-kira ada lagi yang mau Bu Nurul sampaikan terkait kegiatan observasi di kelas tadi? Baik, itu saja ya Bu ya. Berarti rencana tindak lanjutnya Ibu ingin dalam manajemen waktu ini Ibu akan mencarikan solusi untuk memberikan penjelasan yang diringkas itu melalui guru. Berarti anak tidak monoton membaca dari modul atau dari buku cetak ya Bu ya. Baik Bu Nurul, terima kasih sudah mau berbagi dan memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan observasi di kelas Bu Nurul dan telah melakukan sharing, yaitu kegiatan refleksi Bu Nurul sebagai guru di kelas, dan juga ibaratnya kita telah melakukan percakapan terkait dengan kegiatan observasi di kelas. Kalau nanti misalnya memang ada yang ingin Bu Nurul bicarakan lagi atau ingin Bu Nurul sampaikan, itu kita bisa komunikasi lagi. Terima kasih ya Bu Nurul.